Selamat datang lagi di video. Sekarang itu akan bahas barang yang lebih menarik lagi, yaitu tentang tradisi tato di pegunungan Papua. Kenapa ini menarik? Padahal kan semua tato sama saja. Ada beberapa hal yang bikin tato di sini tuh menarik. Oke, tapi sebelum mulai kayaknya intro dulu gak? Intro guys. Jadi setelah sudah lihat daerah yang tuh akan kunjungi, ada baiknya kita mulai ini dengan doa dulu. Tidak. Kita akan saya akan bahas sedikit tentang tato itu apa biar kita masuk ke dia punya inti itu enak. Nah, jadi tato itu berasal dari bahasa Tahiti, tatau, yang maknanya itu macam untuk menandakan sesuatu gitu. Nah, Tahiti sendiri di mana? Tahiti itu ada di Pasifik, Pulau Pasifik, masih bagian dari negara Prancis juga begitu. Nah, kalau menurut definisi, kalau tato itu sendiri itu adalah proses memasukkan tinta di kulit begitu untuk mewujudkan ide. Jadi yang tadi maknanya untuk menandakan sesuatu, kalau menurut definisi untuk mewujudkan ide gitu. Oke, kalau begitu tato ini sudah ada dari kapan sebenarnya? Oke, jadi tato itu sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi kalian bisa hitung. Nah, menurut penelitian linguistik yang dilakukan oleh Robert Bluss, jadi tato ini lebih ke hasil rekonstruksi dari budaya Austronesia. Budaya Austronesia itu sendiri dari mana? Itu ada yang dari barat Madagaskar, terus timur di pulau-pulau Pasifik dan lain-lainnya. Oke, nah usut punya usut ini ternyata tato pertama tato yang paling lama itu ditemukan di Mesir. Gitu. Jadi pas arkeolog mereka ke Mesir terus lihat, kalau Mesir kan sudah identik dengan mumi itu. Mereka pas lihat, mumi ini kayaknya hitam-hitam nih, tato, fix ini tato. Dan akhirnya menyebar ke Pasifik dan lain-lainnya. Itu menurut ceritanya. Nah, jadi pentatuan sendiri itu dapat disebut tuh indah dalam jiwa, menimbulkan rasa senang, rasa puas karena berhasil mewujudkan ide itu. Terus ada rasa nyaman, rasa bahagia, dan rasa-rasa lainnya. Bila perasaan itu bertambah, jadi kalau itu yang menyebabkan kita gian, karena kita mau merasakan rasa-rasa itu kembali. Itu sabar dulu. Nah, tapi stigma yang berkembang di masyarakat biasa mengidentikan kalau orang yang tatoan itu kayak kekerasan, kriminal, preman, ke apa itu. Waktu itu tahun-tahun 90-an begitu. Kenapa begitu? Kalau di Indonesia sendiri menurut sejarah itu akibat dari Soeharto. Jadi waktu zaman Soeharto, kalau orang yang ada tato itu dikira preman dan lain-lain, itu ditembak oleh Petrus, penembak misterius. Jadi kalian bisa lihat Soeharto ini debut gaya ini bahaya sekali sampai bisa mengubah stigma. Tapi untungnya akhir-akhir ini orang-orang itu menggunakan tato tuh lebih ke untuk gaya dan lain-lainnya, dan dianggap seni gitu, tidak semenakutkan waktu zaman Soeharto gitu. Tapi karena perkembangan zaman juga dan menganggap tato itu macam sesimpel cuma gaya-gaya, itu sudah macam merusak definisi tato, makna tato itu sendiri. Karena kalau dulu mereka meyakini kalau tato itu ada proses dari dalam diri sendiri yang harus kuat gitu, jadi maknanya dalam sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, perkembangan itu semua perlu perkembangan. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu dia punya tato itu ada di berbagai tempat ya. Jadi ada kayak budaya Dayak, terus apalagi Mentawai, suku Moi. Kan bisa lihat gambar sebelahnya. Jadi dari
di berbagai tempat alat yang menggunakan beda dan motif-motifnya juga beda, dan maksud dari tato itu sendiri juga pasti beda tuh. Oke, mungkin cukup untuk perkenalan tato. Itu masuk ke dia punya inti sudah. Yang saya akan bahas di sini itu suku Momuna di Yaukimo. Nah, kalau ada yang tanya Yaukimo itu di mana kah? Atau suku Momuna itu sebenarnya di mana kah? Dan lain-lain. Kalian terlalu banyak tanya. Ini saya kasih tahu dia punya maps. Jadi yang merah-merah itu Yaukimo, terus di atas ada Tolikara. Di atas ada Wamena Tolikara, di bawah ada Asmat, di bagian kanan arah PNG itu ada Pegunungan Bintang, di bagian kiri itu ada Timika. Jadi terjepit di tengah-tengah. Nah, Yaukimo sendiri itu dia punya ketinggian 200 sampai 4000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalian bisa bayangkan dia punya tinggi sama dia punya kondisi itu gimana. Kita masuk ke fakta pertama yang bikin tato di sini menarik. Jadi tuh yang tadi budaya Austronesia yang kita sudah bicarakan, itu dia sempat masuk ke daerah pokoknya hampir semua daerah di Indonesia sampai ke Filipina dan lainnya itu masih dipengaruhi oleh budaya Austronesia untuk tato ini sendiri. Untuk Papua sendiri itu dia lebih ke daerah pesisir, jadi kayak Sorong, Bintuni, terus Sentani, dan pokoknya daerah pesisir, tidak sampai daerah pegunungan. Artinya kenapa? Karena medan juga kuat lagi susah, dan orang-orang juga pasti dong pikir dulu, buat apa kita susah-susah masuk ke dalam, membahayakan diri sendiri saja, mungkin begitu ya. Tapi setelah diteliti oleh tim arkeolog Papua ini, di pegunungan ada nih, salah satunya ini nih, bukan salah satunya tapi satu-satunya nih, ada nih, suku Momuna. Jadi itu kalian bisa bayangkan dia terisolasi sendiri dan punya ide untuk buat tato. Tapi setelah zaman berkembang terbuka ternyata di luar dia punya tradisi tato ya. Oke, terus suku Momuna ini dong kehidupan gimana? Oke. Jadi di sana itu ada dong punya ciri khas, itu ada rumah adat yang rumah adatnya disebut rumah pohon. Dia punya gambar ada sebelah ini. Jadi dia punya pohon tuh kira-kira tinggi 10 sampai 30 meter. Ini beda dengan suku Korowai yang juga pakai rumah pohon, tapi dia punya rumah beda gitu. Untuk model rumah sendiri itu lantainya ada para-para, terus atapnya miring begitu, terbuat dari daun sagu gitu. Rumah pohon ini dia punya 2 tangga, satu di depan satu belakang. Jadi untuk laki-laki depan, perempuan belakang. Ada juga kalau yang punya peliharaan macam anjing begitu, mereka buatkan tangga lagi. Jadi kenapa laki-laki depan dan perempuan belakang? Itu tidak ada unsur-unsur patriarki ke apa di sana, karena laki-laki lebih ini tidak ada ya. Karena uniknya di daerah pegunungan itu menganggap laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama dulunya. Terus lanjut, selain mereka punya rumah pohon, mereka juga punya ada rumah persalinan khusus begitu untuk perempuan yang sudah melahirkan. Itu terbuat dari tanah, dan di dalam rumah itu ada dua pohon begini, 2 pohon kayu yang untuk menopang ini ibu hamil begini. Terus di bawahnya dikasih rumput, jadi kalau anak lahir biar jatuh di rumput begitu. Nah, kita beralih ke dia punya tato. Jadi tato yang mereka kenal di sana itu namanya Kukalimida. Tapi saya tidak tahu maksudnya dia punya penyebutan gimana, karena kita tahu tuh di Papua dia punya bahasa banyak sekali, jadi jangan sampai salah-salah juga. Jadi dong cara buat Kukalimida tato ini bagaimana? Dia bicara itu mereka panaskan bambu, atau di sana bilang bani, terus mereka kasih tusuk lagi, mereka taruh di tubuh untuk bentuk lingkaran-lingkaran kecil. Coba kalian bisa lihat foto juga di sebelah ini. Nah, setelah bambu panas ditaruh di kulit kan nanti dia melepuh tuh. Setelah melepuh nanti dia luka, terus jadinya warna hitam. Nah, setelah warna hitam dia punya pola-pola itu nanti kelihatan. Itu menurut mereka itu sudah indah segala macam. Jadi fungsinya itu sebagai penghias tubuh, terus yang memiliki kata nerat dengan makna simbol-simbol tersendiri yang mereka percaya gitu. Selain itu juga untuk menandakan sudah beranjak dewasa gitu. Terus sebagai lambang status sosial dan sebagai perlindungan magis.
Nah, dia punya uniknya itu di sini. Untuk secara mengukur kedewasaan untuk perempuan, mereka bisa tato kalau mereka sudah akil balik gitu. Kalau untuk laki-laki, mereka bisa tato bikin ini kukalimida kalau mereka sudah bisa perang, mereka sudah bisa cari makan sendiri, pokoknya sudah bisa bertanggung jawab begitulah, cari makan dan lain-lainnya. Jadi tadi itu kita yang simpulkan terakhir, dia punya keunikan apa yang bikin dia menarik itu apa? Karena yang pertama, budaya Austronesia dia cuma menyentuh pesisir saja, tapi ternyata setelah diteliti oleh arkeolog Papua ini di daerah pegunungan juga ada. Nah, itu pertama. Kedua, untuk menunjukkan status sosial, mereka beda. Yang satu karena sudah akil balik, yang satu karena sudah siap perang dan lain-lain. Dan yang ketiga, menariknya karena yang tadi saya bilang dia terisolasi, tapi ternyata di dunia luar dia memiliki ide yang sama. Terus yang keempat itu dia punya hiasan ya, motif itu sederhana sekali, cuma lingkaran-lingkaran. Ya, untuk begitulah, saya sudah bingung menjelaskan apa lagi. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat, semoga menjadi berkat, semoga menjadi ya semuanya lah buat kalian. Enjoy.